Selamat malam everyone. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Apa kita manusia memang Ya, banyak lupa. Benar. Jadi kali ini kita akan membawakan apa, Pak Haji? Sekarang Ana akan bawakan cerita mistis lagi, yaitu mistis di Gunung Halimun Salak. Cerita ini sudah dibawakan oleh pengguna Instagram yang bernama @rusli_amara. Dibawakan. Maksud Anda mungkin yang mengirimkan. Yang mengirimkan. Jadi ini dia salah satu cerita kembali kami. Ngapain, Pak? Nah, Mas Jeng-Jeng udah keluar. Jadi ini salah satu cerita kami hadirkan kembali buat Anda yang untuk penghantar tidur Anda tidak diragukan lagi ke originalannya. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jeng-jeng. Sebelum saya mulai, mari kita mengucapkan rasa bangga kita terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita telah dikumpulkan di malam yang mistis ini. Ini jam berapa? Jam 2:30. Ya. 2:30. Jadi setelah ini kita sholat tahajud bareng-bareng. Yaps. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya naik waktu itu tahun 2013 sebelum kejadian Sukhoi nabrak Gunung Salak. Jadi buat guest-guest, tamu-tamu yang pernah tahu kejadian pesawat Sukhoi menabrak Gunung Salak. Jadi kejadiannya itu sebelum si Sukhoi tersebut menabrak Gunung Salak. Pesawat Sukhoi ini? Sukhoi ini nama orang. Jadi Sukhoi ini pesawat yang didemonstrasikan demo terbangnya, jadi ingin dipasarkan di Indonesia. Jadi waktu itu ingin meluncurkan lah, ingin mengenalkan ke Indonesia, tapi pas uji tesnya itu nabrak Gunung Salak kok. Oh, Ya. udah amat stop. Stop. Jadi kejadiannya ini sebelum pesawat Sukhoi nabrak si Gunung Salak. Kita berempat naik lewat Pasir Renggit Cibatok. Saya, Irwan, Gani, dan Ahmad. Kami naik aman-aman saja, sampailah kita di Kawah Ratu. Setelah foto-foto, sampailah kita di tanah lapang bekas eksplorasi gas alam zaman Belanda dulu. Waduh, ini yang namanya sudah ada embel-embel Belanda ini biasanya memang angker. Oh, emang biasa ya? Kita mendirikan tenda karena hari sudah menjelang maghrib. Nah, kejadian berawal dari sini. Kita kan turun ke kali kecil untuk ambil air wudhu, sekalian air buat masak. Pas perjalanan pulang, sekira perjalanan pulang, langsung pulang ambil air, langsung pulang. Ternyata pulang ke tenda. Pas perjalanan pulang ke tenda, kita melihat ada bola api besar jatuh dari langit sampai cahayanya terang sekali dan jatuh di sekitaran tenda kami. Waktu itu hanya kami yang bermalam di tempat tersebut. Kita semua lari ke tenda. Terus kita berempat mencari-cari keliling tenda benda apa yang jatuh tersebut. Ternyata kami tidak menemukan apa-apa selain kegelapan malam. Lanjut kita ibadah sholat maghrib digosor dengan isya. Apa maksudnya digosor? Kosor. Oh, kosor. Kosor. Dikosor. Kosor itu menggabungkan dua sholat. Lanjut kita ibadah sholat maghrib dikosor dengan isya. Setelah itu kita masak makan malam. Setelah makan kita ngobrolin tentang kejadian tadi. Ada yang bilang katanya setan, ada juga yang bilang itu senjata pusaka. Sampailah waktunya kita tidur. Jadi belum ada kejelasan apakah ini setan, apakah ini senjata pusaka ya. Jadi mereka langsung tidur. Sampailah waktunya kita tidur. Nah, ketika tidur itulah kita bertiga mimpi didatangi nenek-nenek yang mirip mak lampir gitu rupanya. Asli serem banget. Kita dikejar mau dicekik sampai kita tidur itu teriak-teriak. Dan seorang kawan yang bernama Iswan membangunkan kami semua. Kami disuruh beristighfar sama dia. Lihat jam, ternyata baru pukul 2-an malam. Ternyata Iswan gak mimpi. Hanya dia sendiri yang gak mimpi didatangi nenek lampir tersebut. Yang anehnya itu, kenapa kita bermimpi yang sama? Sampai pagi kita gak bisa tidur karena takut mimpi lagi. Siangnya kita lanjut mau naik ke puncak Salak 1 atau puncak Manik. Dari sana jam 2 siang sampai menjelang puncak Salak 1 udah mau gelap, hanya ada cahaya lembayung senja kemerahan. Akhirnya kita ngeluarin senter dan ternyata semua senter mati. Waduh, udah mimpinya barengan, sekarang senternya matinya barengan. Double kill ini kalau main game ya. Oke, saya lanjutin. Akhirnya kita keluarin senter. Dan ternyata semua senter mati, nggak berfungsi semuanya.
Karena ada lampu badai, kita nyalakan tuh lampu satu-satu. Apa lampu badai? Tahu enggak, Mbak, jam dagang bakso zaman Iya, dulu? iya. Kan yang dipompa-pompa Oh, tuh. iya, Itu iya. lampu badai. Karena ada lampu badai, kita nyalakan tuh lampu satu-satunya. Tapi anehnya lampu badai pun mati. Seperti ada yang niup dan selalu mati kalau dinyalakan. Mungkin penunggu gunung nggak suka ada cahaya. Kami pun putus asa sampai akhirnya si Gani merogoh tas nemu senter kecil sekali. Kecil sekali senter. Akhirnya dengan ditemani senter kecil itu, kami melanjutkan perjalanan yang hanya sedikit lagi sampai ke tujuan. Walau sambil jalan pelan dan hati-hati. Maklum, senter kecil cuma satu doang. Gak lama kami tiba di tujuan. Di sana ada tenda satu buah. Lalu kami mencari lokasi buat mendirikan tenda. Wah, ada tempat bagus nih. Tanah datar berumput rapi. Tapi kami kaget ternyata di bawah pohon ada kuburan. Boy, di bawah pohon ada kuburan. Lanjut, Pak. Iya. Sorry. Iya, itu makam Mbah Gunung Salak, tapi saya lupa namanya. Pindah ke tanah datar berupa tanah merah pun kami batal mendirikan tenda karena ada makam lagi. Berarti dia pindah tenda ada makam. Ini dia ke gunung atau ke pemakaman sebenarnya? Akhirnya kami mendirikan tenda di tempat yang banyak rumput tingginya. Gak jauh dari satu tenda yang sudah duluan ada. Setelah kita ngobrol dan kenalan dengan penghuni tenda pertama, akhirnya kami tidur walaupun gak nyaman tempatnya. Paginya ketika kami bangun, tetangga sebelah ternyata sudah beres berkemas dan siap turun. Karena kami keluar tenda dan melihat mereka, akhirnya mereka pamit turun duluan. Padahal waktu masih menunjukkan sekitar jam 6 pagi dan masih berkabut. Mereka turun ke arah Cimelati. Cimelati. Ke arah Cimelati. Terus kami pun segera masak dan sarapan. Selepas itu langsung bongkar tenda dan packing barang semua. Waktu itu masih berkabut dan jam 7-an pagi. Karena sudah tidak nyaman berada di sana, akhirnya kita juga segera turun mengikuti mereka ke arah Cimelati. Sepanjang perjalanan turun, kenapa banyak monyet di atas pohon yang sedang mengikuti kita? Makin gak nyaman. Akhirnya kita turun sambil agak berlari sampai akhirnya kita menemukan perkebunan sayuran. Alhamdulillah lega hati kami. Alhamdulillah lega hati kami. Akhirnya setelah beristirahat di kebun sayuran, kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Selesai. Oke. Ini kode. Oke, jadi itu dia cerita dari Bang Rusli Hamara. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil nih? Kayaknya dari cerita-cerita yang udah kita ceritakan tadi itu, mereka kebanyakan naik tidak pakai orang sana. Maksud Anda gayet? Maksud aku gayet. Maksud aku. Maksud Anda. Oh, tidak aku kamu. Karena dari tadi itu dua aja dia. Mungkin ada temannya yang sudah pernah naik di sana, jadi ngerasa nggak perlu daki, nggak perlu gayet. Jadi buat teman-teman sebaiknya jika mendaki gunung pakailah gayet, menghitung-hitung menjaga keamanan sekalian memajukan ekonomi masyarakat setempat. Betul itu. Tumben Anda. Benar. Yang mau like, yang mau komen, yang mau subscribe, terserah kalian. Yang penting jangan lupa sholat. Benar sekali. Jadi jangan lupa pakai gayet. Oke, sekian itu saja dari kami pada malam ini. BTW ini sudah jam 3:30. Jam 4 sekarang kita subuhan. Oke, sekian itu dari kami. Jangan lupa tonton episode-episode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada lampu badai, kita nyalakan tuh lampunya satu-satu. Karena ada lampu badai, kita nyalakan tuh lampunya satu-satu. Lampu satu-satu. Iya, itu makan Mbah Gunung Salak. Makam. Maaf. Oke, jadi itu sekian ceritanya. Bagi kalian, saya ingatkan lagi yang mau salak, yang mau